sebaiknya berdoa sebelum belajar? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan bisa hadir di tempat ini, di kelas ini untuk mengikuti pelajaran komputer akuntansi. Oke, sedikit ibu kasih bayangan bahwa mata pelajaran komputer akuntansi ini merupakan lanjutan dari mata pelajaran akuntansi yang sudah dipelajari di kelas 10. Lebih tepatnya praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Kalau pernah dipelajari di kelas 10, maka ini kita akan mempelajari lanjutannya. Kita juga mempelajari kembali tapi menggunakan komputer. Ya. Oke. Baik, anak-anakku siapa yang tidak hadir hari ini ya? Sofian. Yang lain selain Sofian hadir semua? Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Ini nampak? Ini kalau seperti ini nampak ya? Ibu. Jadi yang pertama menjelaskan konsep komputerisasi akuntansi dan spesifikasinya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bercerita. Tapi untuk yang pertemuan kali ini, Ibu akan ajarkan bagaimana dulu menjelaskan konsep komputerisasi akuntansi itu dan bagaimana spesifikasinya. Lalu selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan menginstal, ya. Jadi kita kenal dulu seperti apa komputer akuntansi, lalu kemudian bagaimana caranya untuk menginstal. Lanjut, dari kompetensi dasar ini ada tujuan yang Ibu ingin capai. Tujuan yang Ibu capai, kalian harus mampu. Kalian harus mampu untuk mencapai juga tujuan ini. Apa yang pertama? Kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari komputerisasi akuntansi dengan benar. Jadi maksudnya benar, ada beberapa nanti yang dapat literasi tambahan dari buku, dari internet, boleh kalian satukan. Jadi bisa disampaikan nanti. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari komputerisasi akuntansi dengan benar. Yang ketiga, mengenal fungsi menu-menu program aplikasi komputer akuntansi yang diinstal dengan benar. Jadi ada menu-menu tampilan awal dan ada menu-menu dari aplikasi itu sendiri untuk memasukkan transaksinya. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengidentifikasi spesifikasi komputer akuntansi dengan benar. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke materi. Nah, kalau materi tidak jauh dari tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai tadi. Ibu akan jelaskan nanti kepada kalian berbentuk tampilan, ya. Kalian juga nanti akan diskusikan pengertian komputerisasi akuntansi, kelebihan dan kelemahan penerapan komputerisasi akuntansi, mengenal fungsi dari menu-menu pilihan pada program aplikasi komputer akuntansi, dan spesifikasi komputer. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video, tapi nanti dari video ini kalian harus mengamati dengan baik, dengan seksama. Berikut Ibu memiliki format LKPD. Ya, format LKPD ini akan Ibu bagikan beserta dengan buku cetak yang akan kita gunakan. Buku cetak yang akan kita gunakan dari Bapak Bimo Suciono, kebetulan ini yang ada, dan bisa kalian cari nanti literasi tambahan di internet juga, ya. Kalau di internet itu kalian buka Google, kalian cari buku, nah cari Mayo Accounting, maka di situ ada penjelasan dari isi bukunya, bisa ya? Oke. Tapi sebelumnya Ibu mau bagi kelompok dulu, boleh? Boleh, Bu. Iya, silakan berbagi kelompok. Apakah perusahaan jasa itu menjual barang? Tidak. Oke, bagus. Terus menjual apa? Menyediakan jasa. Menyediakan jasa. Biasanya jasa itu seperti apa? Bengkel. Bengkel, bagus. Ojek, bagus juga. Bukan jahit. Iya. Tukang cukur, luar biasa. Laundry. Laundry,
Masya Allah, pintar kita semua. Oke, nah ya. Nah, silakan kalian mengamati. Insya Allah nanti yang memberikan pertanyaan, yang menanggapi akan dapat poin plus dari Ibu. Ya, nilainya akan ditambahkan dari penilaiannya Ibu. Kalau Ibu menetapkan KKN-nya 75, jadi diusahakan semuanya di atas dari nilai 80 deh kalau bisa. Yang sering-sering bertanya, sering-sering menanggapi, Ibu akan tambah poinnya. Komputer akuntansi pada perusahaan jasa. Suaranya tidak terdengar, Ibu akan sampaikan ya. Mengenal komputer akuntansi aplikasi Mayop untuk perusahaan jasa. Ini videonya Ibu buat sendiri ya. Komputer akuntansi ini atau kita memilih saja yang mana komputer akuntansi yang akan kita gunakan adalah Mayop Accounting. Nah, seperti itu. Dari SKPD-nya ada tidak yang bisa terjawab? Ada ya? Oke. Dari sayangan ini atau apa yang ada mungkin di SKPD-nya atau mungkin ada yang masih kurang dipahami, ada yang mau bertanya? Oke, luar biasa. Nanti Ibu buatkan ini sesi presentasi. Kalian harus mencari jawaban dari LKPD itu, lalu kemudian kalian presentasikan. Satu saja yang Ibu minta kalian presentasikan. Yang lain kalian tulis, ya. Lengkap LKPD-nya. Pertanyaannya Ibu, tuliskan kelebihan Mayop Accounting yang tertera pada Bimo Suciono, buku ini yang kita gunakan. Kemudian bandingkan dengan kelebihan dari aplikasi Mayop yang kalian dapatkan di internet. Oke, bisa presentasi. Bisa kelebihan dari aplikasi Mayop. Tadi Ibu sudah ini menampilkan beberapa, mungkin ada tambahan-tambahan kelebihan yang Ibu mau dengar dari kalian. Tapi sebelum presentasi, ingat apa tadi yang Ibu sampaikan? Yel. Baik, ya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok cerdas akan membawakan yel. 1, 2, 3. Teman-teman yang pintar, cerdas, pandai, dan santun, mari kita diskusi. Kau langsung paham. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu, beri semangat dulu buat kelompok cerdas. Ya, apa? Kelebihannya yang pertama mudah digunakan, memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, menggunakan multi-currency, kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, serta sistem security yang memadai. Perkenalkan kami dari kelompok Merdeka. Kalau kau ingin tahu, lihat kami. Kalau kau ingin tahu, dengar kami. Kalau kau ingin tahu, ayo kita diskusi. Kalau kau ingin tahu, kami maju. Luar biasa. Kelebihannya yaitu mudah digunakan. Iya, bagus. Kedua, accounting power. Ya. Ketiga, fitur job dan kategori. Keempat, proses instalasi dan maintenance murah. Kelima, jangka waktu. Itu tadi menurut buku ya? Oh iya, buku. Kalau dari internet, kelebihannya yaitu user friendly atau mudah. Oh iya, sama ya, user friendly. Oke. Dapat membuat laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan juga akurat. Ketiga, akurat. Bagus. keamanan data yang terjamin bagi pengguna. Iya. Keempat, dapat menampilkan data secara cepat dan mudah. Menampilkan data Secara cepat dan mudah. cepat dan mudah. Bagus. Kelima, laporan keuangan dapat diaktifkan melalui Microsoft Excel atau Microsoft Word. Ya. Keenam, dapat menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan baik neraca, laporan laba rugi,
maupun penjualan dengan data seperti bulan lalu atau tahun sebelumnya. Dan 7, dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik. Bagaimana? Apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok berapa tadi? Kelompok apa namanya? Kelompok sukses, Masya Allah. Kring 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 ada kami mau diskusi, mari semua nyimak agar semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok sukses ingin memberikan jawaban yang lain dan berbeda dari kelompok merdeka. Oh, jawabannya berbeda. Oke, silakan. Kelebihan aplikasi Mayot yaitu mudah digunakan, memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi, Ya, menggunakan multifungsi, kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, ya, sistem security yang memadai, ya. dan adapun kelebihan Mayot menurut Supriyanto pada tahun 2015 yaitu mudah dimengerti dan dipelajari, sangat fleksibel dan langsung dapat dioperasikan, tumbuh sejalan dengan perkembangan perusahaan, dan mempunyai kemampuan dalam ekspor data ke program Excel sehingga laporan dapat dibaca dan dicetak dalam bentuk Excel. Luar biasa tanggapannya. Beri aplaus bagi buat kelebihannya dari buku yang ditemukan di kelompok Merdeka, alhamdulillah luar biasa. Yang ditemukan dari kelompok cerdas juga sudah luar biasa. Dari kelompok sukses juga kelebihan-kelebihan yang didapatkan semua luar biasa. Dan apa yang kalian sampaikan itu betul semua. Ya, tidak ada yang salah. Hanya ada yang melihat spesifikasi yang lebih dari aplikasi Mayot itu, sehingga akan banyak poin-poin khusus yang dia temukan bahwa kelebihan dari aplikasi Mayot itu mudah digunakan, cepat dalam penyajian laporan keuangan, ya, tidak butuh maintenance, kemudian sangat mudah digunakan dengan fitur-fitur tampilan yang menarik. Beri aplaus dulu buat semuanya. Oke, kalau LKPD-nya sudah selesai, silakan dikumpul. Ibu akan memberikan penilaian. Selanjutnya Ibu kasih refleksi ya, karena ini waktu kita juga sudah hampir habis nak, sudah mendekati waktu pulang ya. Apalagi kalau Jumat ada yang mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini kita sebelum tutup kalian harus mengisi refleksinya dulu. Ya, boleh ya? Ibu. Buat kita. Pertemuan kita kali ini membawa berkah sambil diisi ya. Ibu membawa berkah, kita semua bisa sehat kembali, diberikan umur yang panjang, bisa bertemu insya Allah minggu depan membahas materi-materi yang akan kita lanjutkan dari lanjutan materi kita kali ini. Sebelumnya Ibu meminta siapa di sini bisa merangkum ya, siapa yang bisa merangkum pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini apa saja yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hebat. Mayot bermanfaat untuk mempermudah untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Keuntungannya menggunakan software ini adalah kecepatan dalam mengolah data, dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan menggunakan cara manual. Sekian dari kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa beri aplaus lagi buat semua. Ini tugas yang berikutnya ya. Persiapkan semua perlengkapan dan peralatannya. Apa yang dipersiapkan? Terutama komputer, namanya juga komputer akuntansi, berarti siapkan komputer. Periksa komputernya apa bisa diinstalkan aplikasi komputer ya. Dengan aplikasi
dikasih mayat juga harus disediakan. Insya Allah Ibu juga akan menampilkan bagaimana cara-cara menginstal. Boleh ya dilihat di WA-nya untuk pembelajaran lanjutan dari pembelajaran kita yang sudah kami sampaikan, atau mungkin masih ada yang kurang dipahami, nanti akan Ibu lanjutkan di grup WA-nya masing-masing. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kembali Ibu serahkan ketua kelas untuk persiapan pulang. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.